jumpa semua pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya semua sudah bangkit, sudah move on dengan segala polemik dan tekanan, problem karena pandemik dari COVID-19 ini. Kita memang betul-betul mengalami transformasi, suka apa nggak suka. Saya pernah mengajar bahwa perubahan itu, orang itu nggak akan berubah dan tidak mau peluk perubahan kalau tidak sampai kecepit. Contoh, kalau nggak sampai ada kena penyakit, kita nggak mau urus badan kita nggak mau ganti diet kita mau makan yang enak semuanya, tidur semalam suntuk, usia jam tidur kita masih melek, kita kayak seperti kelelawar itu, kayak burung hantu itu loh, Tapi di musim pandemik ini, salah satu senjata ampuh kita adalah sumber daya tahan tubuh manusiawi kita sendiri. Kalau imunitas kita tidak prima, apalagi seusia-usia saya, itu akan mudah sekali, rentan sekali untuk terkena penularan infeksi COVID-19 ini. Karena banyak OTG, banyak ODP, dan kita nggak tahu siapa yang OTG yang membawa virus. So, this is the time that we need to grow, don't you? Kita betul-betul perlu dewasa. Saya pernah dengar ada acara isinya dokter-dokter di Amerika. I think you would know this program, Dr. Phil or something like that. So semua dokter-dokter yang berbicara sebagai narasumbernya. Dan mereka berkata itu kira-kira I think about 2 years ago. Dan dokternya berkata seperti ini. This is the season, this is the time where patient need to be able to take care of themselves. It's no longer depending on the doctor. Because you are what you eat. Karena kita adalah apa yang kita makan. So, pandemik COVID-19 ini betul-betul mendewasakan kita semua. Lebih cepat frekuensinya, lebih cepat mobilisasi momentumnya untuk berubah, because everybody ngalami yang sama. You may not be in the same boat, mungkin Anda tidak di kapal yang sama, tapi Anda mengarungi lautan yang sama. Banyak perahu datang dari berbagai penjuru, tapi bisa ikut satu kapal besar. Akibatnya you in the same boat. Nah, kalau kapal itu semuanya betul-betul memakai kultur dan disiplin hidup, mengutamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu di atas segala-galanya, supaya hubungan dengan sesama kita merefleksikan, menjadi penyaluran untuk hadirat Tuhan kepada sesama. Karena saya telah belajar dan saya sendiri ngalami yang namanya stagnasi, getting stuck spiritually, sibuk pelayanan buat Tuhan, kerja buat Tuhan, tetapi saya kurang replenish, kurang mengisi ulang oli yang baru, minyak yang baru, bensin baru, minyak baru, bahan pembakar yang baru, air yang baru, kayak mobil, okay? Mobil bisa ada bensin, tapi kalau nggak ada oli, mesinnya nggak jalan. Karena si bensin cuma bahan pembakar, betul? Dan kalau airnya nggak ada, mendidih dia, mesinnya panas tuh. So mesti ada sinergi yang rapi bagaimana memelihara itu mesin. Mau di start, anytime can go. But can the machine operate tuh? Bisa nggak mesinnya operasional? Sama kalau mobil aja, supir saya suka ngomong kayak gini, Non, hari ini pagi-pagi kita servis dulu mobilnya. Jadi Non kalau ada rapat pagi, mesti diatur sama siapa yang nganter Non. Oke? Atau jam rapat Non diubah. Gile, supir gue bisa ngatur jadwal bosnya, men. Keren kan? Nah, itu namanya KP duluan. Saudara-saudara, itu empati supir kan? Karena dia lihat bosnya bisa tegang, bisa teriak di mobil, bisa diem, bisa nggak jadi ngomong sama sekali. Emosi, fluktuasi, kejiwaan si bos yang menderita supir. So dia bilang, seminggu sebelum mau servis dia udah lapor duluan loh. Nanti ya Jumat pagi boleh nggak? Apa Rabu pagi? Kita mesti servis, udah berapa ribu kilometer, berapa puluh ribu kilometer. Nah, kalau mobil yang barang mati aja butuh diperdulikan, butuh oli baru, bensin juga mesti rutin diisi. Kalau nggak ada pembakaran, air aja juga mesti diisi. Air aki dicek,
Nggak asal start aja. Nggak cuma cukup beli bensin aja. Nah, apalagi kita. Di hidup kita, semenjak kita ikut Tuhan Yesus, Anda tahu nggak? Kita tuh dikasih Roh Kudus. Oke? Dikasih roh yang baru, tempat rumahnya Roh Kudus. Betul kan? Nah, kemudian jiwa kita mesti diperbaharui kan? Supaya kita menjadi serupa dengan Roh Kudus yang di dalam kita. Untuk Roh Kudus bisa punya pengaruh kuat ke jiwa kita, ke emosi kita, ke kehendak bebas kita. Supaya kehendak Roh Kudus yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Roh Kudusnya ini mesti punya tempat bertambah-tambah dalam diri kita. Dan kitanya berkurang-kurang. Ego kita tambah hari tambah mati. Supaya Roh Kudus punya ruangan lebih besar untuk mendiami jiwa kita. Oke. Nah, kemudian kita juga diperkenalkan satu kata. Namanya urapan. Oke, benar dengan urapan kan? Wah, semenjak orang lahir baru, ini pembicaraan kosakata bertambah. Wah, ini pendeta urapannya dahsyat. Wah, hadirat Tuhan tebal. Saya mau tanya sih, Anda bedanya urapan sama hadirat Tuhan apa? Ngerti nggak bedanya? Karena semua kalian mainnya di feeling. Semuanya go by the feeling. Aku rasa hadirat Tuhan. Urapannya kuat sekali. Coba Anda review. Sebetulnya itu apa semua itu? Bedanya atau apa? Hadirat Tuhan tentu kehadiran Roh Kudus tuh. Rohnya Allah hadir. Right? Urapan tuh apa? Yang lambangnya minyak tuh loh. Itu olinya kita. So, hadirat Tuhan mesti ada untuk olinya ada. Di mana oli itu ada, segala yang membuat mesin itu tidak lancar, apa yang bikin jiwa kita nggak baik, nggak sehat, nggak smooth, itu dipakai oli itu bisa yang belenggu, jiwa kita bisa dipatahkan. Makanya Yesaya 10 ayat 27 berfirman, yang B ya, urapan itu yang mematahkan kuk belenggu. Jadi semua ikatan-ikatan yang tidak lazim, tidak alkitabiah, tidak sehat, membuat rohani kita tak sehat dan nggak bisa bertumbuh, hanya bisa dipatahkan oleh kuasa jika ada olinya itu. So, urapan itu oli, dimiliki oleh pribadi namanya Roh Kudus, yang adalah napas Allah, nyawanya Allah sendiri. Tuh ya. So, kalau nyawanya Allah nggak ada di situ, urapan bisa ada sisa-sisa. Ada ingat dong? Elisa waktu mati, kemudian kan Gehasi gagal tuh menerima urapannya dan Roh Kudusnya nggak ditransfer ke dia, karena dia lebih suka transfer dana dari Sina Aman. Dia suka transfer ATM. Dia suka, zaman dulu udah pada M-Banking, dia si Gehasi G-Banking, GSI Banking, right? So anointing banking he doesn't want. Diuber tuh pasiennya si Elisa tuh. So Elisa mati saudara. Guess what? Itu kelompok dari bangsa Moab atau bangsa Yordania sekarang. Itu lagi bawa arak-arakan itu diusung mayat. Arak-arak itu udah masuk ke kuburan, kepleset. Mayatnya jatuh. Jatuhnya di atas kuburan si Elisa. Tebak, apa yang terjadi? Mayatnya hidup. Bangkit tuh kan, nggak perlu KKR kan, nggak perlu nyewa stadion. Apalagi zaman sekarang. Anda suka nggak suka kita bertemu muka dengan Zoom, Google Hangout, FaceTime Group. Come on, Anda mau lari kemana? Enaknya saya tuh suka loh pakai ini Zoom segala macam. I really like it. Kenapa? Eye to eye, you need to listen to me. Are you wholly present? Bayangin, kalau sampai Anda cuma dandan pinggang ke atas, be careful. Ketahuan nanti waktu kalau Anda mendadak berdiri, mesti lari, ambil buku, ambil apa. Oh. Sebelahan bumi sebelah belum dipermak. Hati-hati. But I like this season anyway. Buat saya, usia seperti ini diberkati sama generasi milenial. By the way, ini semua gadget yang bikin boomer kok. Yang mengembangkan di milenial. Yang nikmati si generasi Z. Nggak tahu si penemu.
Ya, lihat umurnya si Steve Jobs almarhum. Lihat umurnya si Tim Cook kalau nggak salah, penerusnya dia, CEO-nya. Dia boomer. Mereka menciptakan generasi seperti sekarang. Kenapa baru dibahas sekarang? Bedanya milenial sama Gen Z. Kita mempercepat intelektualnya generasi sekarang loh. Zaman kita semua ilmu mesti diperoleh dalam kuliah 4-6 tahun. Zaman sekarang masa 17 tahun ikut rapat di Silicon Valley dalam rapat board of directors karena mereka punya ilmu yang luar biasa. So perbuatan si boomer melahirkan satu generasi yang berbeda. Oke. Nah, generasi ini saya rindu untuk dijadikan generasi Isakar. Karena knowledge mereka tajam sekali. Dan sangat agility-nya tinggi banget. Oke. Nah, yang boomer-boomer nggak bisa alon-alon asal kelakon. Anyway, saya thank you untuk all the millennial and Z karena memakai Zoom atau FaceTime group chat ini atau what do you call it, Google Hangout. Saya belum pernah coba yang ini. And saya basically bisa rapat dan semuanya plotot-plototan di situ. Kalau sampai nggak ngelihat kita panggil loh. Kalau kamu, are you there, you know? And kalau Anda salah posisi duduknya, kameranya salah arah, bahaya. Oke. So anyway, kita kembali ke pengajaran firman ini. Dengan Gehazi gagal menerima transfer dari urapan itu, ya, dia nggak anointing transfer, dia money transfer, saudara, ya. Akibatnya urapannya tetap ada di Elisa, tidak memberkati generasi penerus sama sekali. Mayat orang Moab jatuh, bangkit, berdiri. Itu resurrection power in display, bener-bener loh. Nah, tujuannya saya sebutkan ini kenapa? Urapan itu bisa tinggal, it can linger, walaupun pemiliknya nggak ada di situ. Roh Kudus bisa nggak ada di situ. So be careful dengan ini, oke? Jadi jangan selalu Anda berpikir bahwa kalau orang ada urapan itu berarti dia intim sama Roh Kudus. Awalnya ya, tapi belum tentu akhirnya seperti itu. Makanya Lester Sumrall, jenderal iman yang luar biasa, dengan pelayanan luar biasa, sangat-sangat powerful, power display ministry. Ini penerusnya dari dari Smith Wigglesworth. Oke. Nah, dia berkata seperti ini. I think dari semua bukunya dia, saya cuma ini yang nampol. It's not how you begin that matters, it's how you end the race. Bukan bagaimana kau memulainya yang penting, tapi bagaimana kau akhiri pertandingan imanmu. That's what make you successful. Nah, kita akan lanjutkan pengajaran ini di episode berikutnya. So, Anda stay tune, tetap bersama saya untuk mendengar kelengkapan dari pengajaran ini. Dari Pastor Indri Gautama, Tuhan berkati.